Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Adegan yang sangat tiba-tiba di medan perang ini juga membuat para elit Dodi merasakan gelombang keterkejutan di hati mereka. Orang ini, siapa dia? Dia benar-benar mampu menghancurkan cakar binatang buas ini. Bukankah ini agak terlalu menakutkan? Kekuatan orang ini tidak biasa. Kita tidak boleh ceroboh. Banyak suara yang dipenuhi dengan kesungguhan berulang kali dipancarkan dari kerumunan. Pada saat ini tubuh Xiaoyan tiba-tiba melesat dan menghindari pukulan binatang besar di depannya. Segera dia membalikan tangannya dan batu roh di telapak tangannya disimpan ke dalam cincin penyimpanan. Setelah mundur beberapa jarak, Xiaoyan memfokuskan matanya dan melihat ke atas. Seketika sudut mulutnya di balik jubah hitam itu menampakkan senyuman. Seperti yang diduga, setelah kehilangan pengisian ulang batu roh, telapak tangan besar binatang buas itu yang telah dihancurkan dengan paksa olehnya tidak dapat pulih. Selain itu, Xiaoyan juga mendapati bahwa binatang buas di depannya tidak lagi sekuat sebelumnya. Bahkan kecepatan serangannya telah sangat berkurang. Tentu saja hal ini juga terlihat oleh para elit Dodi. Namun mereka semua mengaitkan alasan dibalik ini dengan serangan Xiaoyan sebelumnya. Oleh karena itu mereka tidak memiliki banyak keraguan. Xiaoyan melangkah mundur. Tangan di balik lengan bajunya tiba-tiba mengepal. Doki yang kuat dengan cepat menggumpal di telapak tangannya. Saat berikutnya, kaki Xiaoyan menginjak udara kosong dengan keras. Yang terdengar hanya suara teredam ketika tubuh Xiaoyan berubah menjadi cahaya hitam. Dengan kecepatan seperti kilat, ia bertabrakan dengan binatang besar yang menyerbu ke arahnya. Setelah serangan itu mendarat, binatang kera raksasa itu langsung terlempar oleh pukulan Xiaoyan. Akhirnya ia menghantam keras plafon batu yang seperti anak tangga di bawahnya. Kontras yang begitu besar membuat banyak elit Dodi yang hadir melemparkan tatapan terkejut ke arah Xiaoyan. Perlu diketahui bahwa beberapa saat yang lalu, kera raksasa ini telah menunjukkan kekuatannya di bawah serangan gabungan dari begitu banyak Dodi. Aura semacam itu yang dapat menghancurkan dunia adalah sesuatu yang bahkan mereka harus mundur ketika melihatnya. Namun pada saat ini, binatang besar ini telah menjadi sangat lemah di depan orang berjubah hitam. Sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya kekuatan orang yang berjubah hitam tersebut. Tentu saja orang-orang ini secara alami tidak menyadari alasan sebenarnya di balik ini. Tak lama kemudian, tubuh Xiaoyan kembali bersinar. Kecepatannya yang menakutkan kembali menggemparkan seluruh tempat. Dalam sekejap mata, Xiaoyan sudah muncul di depan binatang besar lainnya. Kalau begitu, kamulah selanjutnya. Melihat Xiaoyan berani mengambil inisiatif mendekat, binatang besar itu langsung mengeluarkan raungan marah. Kedua tangannya terkepal erat dan hendak melayangkan pukulan ke arah Xiaoyan. Wajah Xiaoyan menunjukkan senyum dingin saat melihat ini. Dia melambaikan tangannya yang besar dan sinar hitam langsung melesat keluar. Tubuh Xiaoyan sekali lagi bergerak dan tiba di atas kepala binatang besar itu. Pada saat yang sama, sinar hitam yang melesat keluar dari lengan bajunya tiba-tiba membumbung tinggi. Ketika semua elit Dodi yang hadir melihatnya dengan jelas, sinar hitam itu telah berubah menjadi seekor ular besar. Ular besar itu memutar tubuhnya di depan tatapan terkejut semua orang. Segera setelah itu ekor ularnya yang tebal bertabrakan dengan tinju besar yang datang ke arahnya. Setelah serangan itu mendarat, ular besar itu terdorong mundur. Pada saat yang sama, tinju besar yang dilontarkan kera raksasa itu hancur berkeping-keping. Batu roh yang dipegangnya erat-erat di tangannya juga terekspos. Namun saat batu roh itu terekspos, seberkas cahaya menyambar tangan binatang besar itu dengan cara seperti kilat. Apa yang terjadi adalah telapak tangan binatang besar itu hancur berkeping-keping. Sesosok manusia berjubah hitam tiba-tiba berdiri di atas binatang besar itu. Saat tatapan semua orang menoleh, telapak tangan sosok manusia itu telah mendarat di kepala binatang besar. Banyak garis retakan perlahan menyebar dari atas kepala binatang besar itu. Tubuhnya yang besar juga berdiri diam seperti patung. Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, binatang besar lainnya meledak dengan keras. Dari awal hingga akhir, semua ini terjadi dalam waktu 10 tarikan nafas yang singkat. Dalam waktu sesingkat itu, binatang kera raksasa yang setara dengan Dodi yang kuat telah terbunuh dengan mudah. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, para elit Dodi yang hadir pasti tidak akan mempercayainya dalam hati mereka. Yang kelima,
Xiaoyan menghitung pelan dalam hatinya. Dia segera menyimpan batu roh seukuran kepalan tangan ke dalam cincin penyimpanannya. Baru kemudian dia mengangkat matanya dan melihat 5 binatang besar yang tersisa. Dalam waktu singkat, setengah dari 10 binatang besar telah mati di tangan Xiaoyan. Adegan ini membuat wajah para elit Dodi di sekitarnya tanpa sadar memperlihatkan ekspresi tercengang. Kekuatan manusia dan ular besar di depan mereka benar-benar dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Ketika mereka berdua menyerang bersama, binatang buas yang membuat para elit Dodi lainnya merasakan ekspresi serius telah berubah seperti binatang ajaib biasa di depan kedua sosok itu. Melihat tatapan Xiaoyan yang tertuju ke arah itu, kelima binatang besar itu tampak ketakutan. Mulut mereka mengeluarkan raungan rendah saat tubuh mereka tanpa sadar melangkah mundur. Meskipun mereka adalah formasi dan tidak memiliki kecerdasan manusia, mereka dapat dengan jelas merasakan ancaman dari orang berjubah hitam di depan mereka. Oh, mereka benar-benar tahu rasa takut. Ini hal yang aneh. Namun, melihat binatang besar ini benar-benar mengenal rasa takut, Xiaoyan tanpa sadar mengangkat alisnya. Dia langsung tertawa pelan, kemudian melirik ular narwal yang melayang di sampingnya dan hendak menyerang sekali lagi. Namun pada saat ini, aura kuno dan kuat tiba-tiba menyapu ruang ini seperti badai. Tekanan yang menakutkan turun ke kepala semua orang. Di bawah tekanan aura ini, semua orang yang hadir mengalami perubahan ekspresi. Ekspresi panas tanpa sadar muncul di mata semua elit Dodi yang hadir saat mereka mengangkat kepala untuk melihat sumber aura ini. Aura ini mungkin menakutkan, tetapi pada saat yang sama, ia juga memberitahu semua elit Dodi yang hadir betapa hebatnya kekuatan ini. Selama seseorang bisa mendapatkan kekuatan ini, semua orang yang hadir hari ini kemungkinan besar akan diinjak-injak. Sungguh kekuatannya mengerikan. Apa sebenarnya benda ini? Benda ini sangat kuat. Kelompok Dodi di panggung batu memperlihatkan wajah terkejut saat mereka mengangkat kepala untuk melihat ke atas. Di bawah tekanan aura ini, bahkan aliran Doki dalam tubuh mereka pun melambat. Tak lama kemudian sejumlah besar elit Dodi yang hadir mulai meningkatkan Doki di dalam tubuh mereka di bawah dorongan hasrat. Sosok manusia berkelebat dan puluhan elit tubuh Dodi bergerak. Mereka melangkah ke anak tangga dan bergegas ke atas. Namun ekspresi semua orang tiba-tiba berubah drastis di saat berikutnya. Begitu kaki mereka menginjakkan kaki di anak tangga batu, mereka segera merasakan bahwa aura dan tekanan yang menekan tubuh mereka tiba-tiba melonjak 1 tingkat. Tekanan pada anak tangga batu itu justru semakin kuat saat semakin tinggi ia naik. Sulit membayangkan betapa menakutkannya tekanan aura yang saat ini dialami oleh anggota keempat klan besar di puncak panggung batu. Meskipun ada tekanan yang menghalanginya, hati semua elit Dodi yang hadir tidak mau menyerah dalam menghadapi keuntungan. Tidak peduli seberapa kuat tekanan ini. Setelah menyaksikan keanehan panggung batu ini, kelompok elit Dodi sekali lagi bergerak. Doki dalam tubuh mereka terus menyembur keluar. Xiaoyan sekali lagi memutar tubuhnya. Setelah menggunakan jubah hitam untuk menghilangkan sebagian tekanan, tubuhnya dengan cepat terbang menuju puncak panggung batu. Karena dia sudah matang, Xiaoyan tentu saja tidak akan melewatkan pertunjukan yang bagus seperti itu. Terlepas dari hasil akhirnya, jika dia tidak berusaha sekuat tenaga, bagaimana dia tahu apakah dia bisa mendapatkan manfaat dari sisa-sisa kuno ini? Setiap kali tubuh Xiaoyan melangkah ke anak tangga panggung batu, tekanan di atas kepalanya tampak bertambah 500 kg lagi. Dalam waktu singkat, para elit Dodi yang awalnya bergerak cepat hanya bisa berdiri tak berdaya di atas panggung batu. Wajah mereka memerah. Selain sejumlah kecil elit Dodi yang masih mampu menahan tekanan dan perlahan-lahan melesat ke atas, sebagian besar orang gemetar saat mereka perlahan berjalan di atas panggung batu. Sekilas, mereka tampak seperti orang tua yang sudah melewati masa jayanya. Gerakan mereka lambat dan tampak melelahkan. Bahkan ada yang wajahnya pucat pasi. Seluruh tubuh mereka kelelahan saat mereka berbaring di tanah. Hati mereka dipenuhi dengan perjuangan. Tetapi tubuh mereka tidak mampu mendukung lagi. Meskipun hati mereka dipenuhi dengan keengganan, mereka hanya bisa menyerah tanpa daya. Hahaha, sekelompok sampah. Yang kalian tahu hanyalah berlatih Doki sepanjang hari. Kalian bahkan tidak menganggap kami para praktisi fisik sebagai hal penting. Sekarang, kalian akhirnya tahu bagaimana cara mengeluh. Di posisi yang lebih tinggi di panggung batu, ada beberapa pria berjanggut besar dan kekar dengan senyum sinis di wajah mereka. Kata-kata mereka penuh dengan ejekan saat melihat kelompok elit Dodi di bawah, yang mengalami kesulitan untuk bergerak maju. Meskipun kekuatan mereka hanya pada tingkat menengah Dodi bintang 1, hati mereka saat ini dipenuhi dengan tawa dingin jika dibandingkan dengan orang-orang di bawah ini. Sebagian besar elit Dodi sudah menyerah untuk terus melatih kekuatan fisik mereka. Ini karena dari cara mereka melihatnya, satu-satunya hal yang bisa berguna dalam pertempuran adalah Doki dan bukan kekuatan kasar. Kekuatan kasar mungkin terlalu kuat, tetapi pada akhirnya tidak dapat menahan satu pukulan pun di depan Doki. Paling tidak, itulah yang dipikirkan para Dodi ini dalam hati mereka.
Tentu saja hal ini memang diperlihatkan pada latihan rutin. Kekuatan yang diperoleh dari latihan doki saja seringkali lebih kuat daripada mereka yang melatih tubuh fisik mereka di saat bersamaan. Hal ini memungkinkan sebagian besar elit Dodi untuk menekan beberapa praktisi fisik. Tentu saja Wujitian dari Sekte Bela Diri Perang merupakan pengecualian. Metode Ki yang diperhatikan Wujitian berfokus pada kekuatan. Saat berlatih doki, metode ini juga mampu meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya. Keduanya saling melengkapi, memungkinkannya melangkah lebih jauh di jalur penyempurnaan tubuh. Pada saat ini wajah para elit Dodi di bawah bergetar karena marah setelah tawa dingin dari mulut beberapa pria besar berjanggut keriting itu terdengar. Namun mereka tidak berdaya karena tekanan yang menakutkan ini membuat mereka kehilangan sebagian besar kekuatan bertarungnya. Bahkan jika mereka sepenuhnya mengendalikan doki di dalam tubuh mereka, sangat sulit bagi mereka untuk melepaskan bahkan setengah dari kekuatan mereka yang biasa. Itu, siapa orang itu? Bukankah itu orang yang tadi? Sepertinya dialah yang bergandengan tangan dengan seekor ular besar untuk menghabisi kelima binatang besar itu. Tapi, mengapa kecepatannya? Pria bertubuh besar dengan janggut keriting itu memperlihatkan keterkejutan saat melihat orang berjubah hitam di bawah dengan cepat berlari tanpa mengurangi kecepatannya. Ekspresi di wajah beberapa pria besar itu menjadi tidak percaya. Bahkan ketika orang itu sudah tiba di depan mereka, kecepatan kakinya masih tidak melambat sedikit pun. Orang ini, bukankah agak terlalu menakutkan? Dalam beberapa menit, langkah kaki Xiaoyan telah melewati lebih dari 100 langkah. Selain itu kecepatannya tidak berubah selama periode waktu ini. Seolah-olah tekanan menakutkan yang menutupi ruang ini tidak mempengaruhinya sama sekali. Beberapa pria kekar saling memandang dengan cemas. Mata mereka semua dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Untuk bisa melakukan ini, orang berjubah hitam di depan mereka pasti sangat kuat. Atau mungkin itu karena kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Ekspresi di mata beberapa pria besar tiba-tiba mengeras ketika mereka memikirkan hal ini. Terlepas dari titik mana itu, semuanya membuktikan betapa menakutkannya orang berjubah hitam di depan mereka. Cahaya api mengalir di mata hitam pekat Xiaoyan di balik jubah hitamnya. Sisik naga ungu emas menutupi seluruh tubuhnya di balik jubah hitamnya. Debu mengepul di setiap langkah yang diambil Xiaoyan dan membentuk badai kecil. Tubuhnya tidak berhenti saat terus melaju-maju. Melangkah, suara Xiaoyan yang rendah dan dalam perlahan terdengar. Di atas panggung batu yang diselimuti cahaya kemasan, seiring terdengarnya langkah kaki berat, sosok tubuh dibungkus jubah hitam telah menghilang dari panggung batu yang satu tingkat lebih tinggi. Tidak seperti para elit Dodi yang kesulitan bergerak, Xiaoyan akan meninggalkan jejak kaki dangkal di platform batu emas dengan setiap langkah yang diambilnya. Tubuhnya tidak berhenti sedikit pun. Hanya dengan satu langkah, dia dengan paksa melompat lebih dari 10 langkah. Dalam sekejap mata, Xiaoyan telah menjauh cukup jauh dari kelompok Dodi di belakangnya. Meskipun demikian, kecepatan Xiaoyan yang bergerak tidak melambat sedikit pun selama periode waktu ini. Selain itu, ia benar-benar menunjukkan tanda-tanda terus meningkat. Titik ini membuat otot-otot wajah Eli Dodi di belakang Xiaoyan berkedut cukup lama. Bahkan jika dia ingin menyerang seseorang, dia seharusnya tidak menyerang mental mereka dengan cara seperti itu. Tentu saja sementara hati mereka terkejut dengan kecepatan Xiaoyan, para Eli Dodi itu juga merasa sangat menyesal di dalam hati mereka. Biasanya, mereka jelas punya banyak waktu untuk melatih kekuatan fisik mereka. Namun mereka akhirnya memilih untuk menyerah. Sekarang setelah mereka benar-benar mencapai titik kritis, para Dodi yang biasanya sombong ini akhirnya tahu bagaimana mengeluh di dalam hati mereka. Sayangnya sudah terlambat. Paling tidak, mereka ditakdirkan untuk tidak bisa mendapatkan harta karun sejati selama perjalanan ke reruntuhan kuno ini. Seiring berjalannya waktu, hanya ada sedikit Dodi yang mampu berdiri di tengah panggung batu. Bahkan anggota dari 4 klan besar duduk bersila di dekat puncak panggung batu. Aura mereka tidak stabil saat mereka mencoba yang terbaik untuk memulihkan doki yang telah mereka habiskan di dalam tubuh mereka. Dibandingkan dengan Dodi biasa di bawah, anggota dari 4 klan besar mengandalkan kekuatan doki mereka untuk bertahan dengan kuat sepanjang jalan. Meskipun mereka sudah mendekati puncak plafon batu, mereka sudah menghabiskan cukup banyak doki di dalam tubuh mereka. Untuk memberi diri mereka kekuatan menghadapi berbagai bahaya yang mungkin muncul di puncak plafon batu, mereka tidak punya pilihan selain beristirahat di sini. Saat Xiaoyan mendekati puncak panggung batu, aura dan tekanan yang dirasakannya di sekitarnya juga menjadi semakin menakutkan. Pada saat ini bahkan dengan kekuatan tubuh fisik Xiaoyan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merasakan tekanan yang sangat berat. Ini adalah fenomena yang sangat menakutkan. Begitu muncul, itu menunjukkan bahwa aura dan tekanan yang harus ditanggung Xiaoyan akan menjadi beberapa kali atau bahkan puluhan kali lebih besar. Meskipun begitu, Xiaoyan hanya bisa bertarung sekuat tenaga dan mengerahkan segenap kemampuannya. Matahari mungkin cerah setelah hujan, tetapi sebelum itu, seluruh dunia harus mengalami badai. Pada saat ini Xiaoyan berada dalam situasi ini. Aura dan tekanan ini mungkin menakutkan, tetapi selama dia mampu menahannya, itu juga akan sangat bermanfaat bagi Xiaoyan.
Pelatihan tubuh fisik seseorang hanya dapat ditingkatkan hingga tingkat tertinggi dalam kesulitan. Tekanan yang menutupi seluruh plafon batu adalah kesempatan terbaik bagi Xiaoyan. Injak. Saat kakinya mendarat, tubuh Xiaoyan juga tiba-tiba membungkuk ke bawah. Aura dan tekanan yang menakutkan itu seperti gunung yang menekan punggung Xiaoyan dengan kuat, membuat nafasnya tiba-tiba menjadi lamban. Tubuh di balik jubah hitam itu tidak bisa menahan gemetar hebat. Xiaoyan menggertakkan giginya dengan keras. Kedua matanya langsung dipenuhi darah segar. Urat-urat hijau menonjol di dahinya, meliuk-liuk seperti ular-ular kecil yang tak terhitung jumlahnya. Wajah di balik jubah hitam itu menjadi ganas saat ini. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan Doki menyembur keluar dari bawah kakinya. Tubuh Xiaoyan yang sedikit jongkok tiba-tiba melesat maju. Doki yang kuat terus meletus dari tengah kakinya. Gelombang suara bang terus bergema di plafon batu. Setelah melangkah 100 langkah berturut-turut, Xiaoyan akhirnya tidak mampu menahan aura dan tekanan yang sangat kuat dan menakutkan di sekelilingnya. Saat kaki terakhirnya mendarat, sosok manusia di balik jubah hitam itu juga terduduk di tanah dengan suara plop. Nafas di mulutnya tergesa-gesa dan berat saat ia terengah-engah. Brengsek! Xiaoyan mengumpat dalam hatinya. Ia mendongak dan melihat ke atas panggung batu yang sudah tidak jauh darinya. Dia tidak menyangka akan benar-benar jatuh ke tempat ini setelah mengerahkan seluruh tenaganya. Melihat bahwa puncak panggung batu sudah dalam jangkauan, kemungkinan besar tidak ada seorang pun yang akan merasa senang saat ini. Di posisi yang lebih tinggi di panggung batu, beberapa orang dari 4 klan besar telah memperhatikan Xiaoyan berjubah hitam. Tatapan orang-orang dari 4 klan besar itu serius saat mereka menatap Xiaoyan yang berada tak jauh dari sana. Mata keempat klan besar itu dipenuhi dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Orang berjubah hitam misterius ini benar-benar mampu terus melangkah 100 langkah di bawah aura dan tekanan yang menakutkan, yang bahkan mereka sendiri kesulitan untuk melawannya. Ini benar-benar membuat mereka merasa tidak percaya. Tubuh fisik orang ini benar-benar kuat. Mata Huoba menunjukkan ekspresi serius saat dia menatap Xiaoyan di bawah. Bahkan dia yang selalu sombong tidak dapat menahan rasa terkejut dengan kekuatan fisik orang berjubah hitam di bawahnya. Dari fakta bahwa orang berjubah hitam itu tidak menggunakan doki, kemungkinan besar orang itu mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri untuk mendarat di posisi ini. Dengan penglihatan Huoba sebagai Dodi bintang 3, tentu saja tidak akan salah tentang ini. Baying dan Zuo bentang yang duduk agak jauh tanpa sadar mengangguk ketika kata-kata ini diucapkan. Mereka biasanya tidak memiliki banyak pengakuan terhadap orang lain, tetapi kekuatan tubuh fisik orang di depan mereka membuat mereka tidak punya pilihan selain mengakuinya. Paling tidak ada seorang pun di keempat klan mereka yang memiliki tubuh fisik sekuat itu. San Suo mungkin sudah berangsur-angsur tersadar dari kesedihan dan amarahnya sebelumnya, tetapi ekspresi di wajahnya sangat dingin. Bahkan orang-orang dari 3 klan di sampingnya berusaha untuk menjaga jarak darinya. Orang ini akhirnya berhenti. Kupikir dia akan terus menyerang ke atas panggung batu. Mata Baying menatap Xiaoyan yang telah jatuh ke tanah. Kilatan melintas dalam matanya sebelum dia tertawa getir. Setelah kata-kata Baying terdengar, 2 klan lain di sampingnya juga melihat ke arah pria misterius berjubah hitam di bawah. Suolin dari klan Zuo awalnya memiliki ekspresi tenang, tetapi karena kata-kata Baying, sedikit teriak muncul di wajahnya. Tampaknya ahli misterius yang mereka temui di luar reruntuhan itu tidak muncul sejak mereka memasuki reruntuhan itu. Namun orang di depannya ini secara kebetulan mengenakan jubah hitam. Hal ini tanpa sengaja membuat beberapa pikiran terbentuk di hati Suolin. Pada saat yang sama, ular narwal yang awalnya sedang beristirahat di lengan Xiaoyan diam-diam menjulurkan kepalanya pada saat ini. Hehehe, saudara Xiaoyan memang kuat. Tidak disangka kau benar-benar mampu mencapai tempat ini dalam waktu yang singkat di hadapan tekanan yang bahkan membuatku pusing. Kekuatan tubuh fisikmu benar-benar menakutkan. Jika kau tidak memiliki aura manusia, aku akan menduga bahwa kau adalah binatang ajaib yang telah berubah menjadi bentuk manusia, ucap ular narwal. Mendengar ini, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mendesah pelan dan berkata, "Jadi apa? Aku masih tidak bisa naik," ucap Xiaoyan. "Hehehe, walaupun kamu nggak bisa naik, masih ada aku." Ular narwal mencibir dan berkata dengan licik. Ekspresi di mata Xiaoyan sedikit mengeras. Baru kemudian dia ingat bahwa ular kecil itu bersembunyi di balik lengan bajunya. Ular itu tidak tertekan oleh aura di sekitarnya. Meskipun auranya sekarang lemah, ular narwal berada dalam kondisi terbaiknya. Xiaoyan langsung gembira saat memikirkan hal ini. Tak lama kemudian tubuh ular narwal yang kecil dan indah di balik lengan baju Xiaoyan tiba-tiba terpelintir dan terlepas dari lengan bajunya. Tubuhnya benar-benar terekspos di udara dan menyambut aura mengerikan yang menyerang dari segala arah. Doki hitam pekat mengalir deras di permukaan tubuh ular narwal. Bahkan tubuhnya yang kecil pun dengan cepat berubah menjadi besar saat ini. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi tubuh aslinya. Seekor ular piton super besar dengan tubuh yang besar. Mulut ular narwal mengeluarkan suara gemuruh yang menggema di langit. Doki di tubuhnya melonjak liar.
membuat ruang kosong di sekitarnya membentuk riak spasial seperti air melingkar. Bahkan aura mengerikan yang menutupi seluruh plafon batu sedikit terguncang oleh suara gemuruh yang mengguncang bumi ini. Ini, apa yang terjadi? Ini adalah ular narwal. Bukankah dikabarkan telah punah? Sungguh tidak terduga bahwa ia benar-benar muncul di sini. Seekor ular narwal kelas Dodi, tidak mudah menghadapinya. Inti persoalannya adalah, apa sebenarnya yang sedang direncanakan binatang buas ini sekarang? Di panggung tinggi, beberapa orang dari 4 klan besar menatap ular narwal yang tiba-tiba keluar dari lengan baju Xiaoyan. Keterkejutan tergambar jelas di wajah mereka. Hal yang membuat hati mereka semakin terkejut adalah aura dan tekanan di dalam ruang ini benar-benar mulai berfluktuasi mengikuti raungan ular narwal. Ku dengar garis keturunan ular narwal itu istimewa dan mampu menekan banyak lawan yang lebih kuat darinya. Kalau dilihat sekarang, memang luar biasa. Namun ia sebenarnya mampu menciptakan aura yang begitu dahsyat hanya dengan kekuatan Dodi bintang 1. Jika seseorang mampu menjinakkannya dan menggunakannya untuk dirinya sendiri, tatapan mata Huoba terkunci rapat saat ia menatap ular narwal. Satu kata yang diucapkannya tidak perlu diucapkan. Baying hanya menoleh sambil tersenyum dingin saat mendengar kata-kata dari mulut Huoba. Huoba, sebaiknya kau singkirkan pikiran itu. Tidakkah kau lihat bahwa ular narwal ini sudah punya pemilik? Bahkan kekuatannya sudah mencapai level Dodi bintang 1. Apa kau pikir kekuatan pemiliknya akan lebih lemah darinya? Ucap Baying. Tepat saat Huoba mengerutkan kening dan hendak membantah kata-kata dari mulut Baying, Zuolin yang telah dengan hati-hati mengamati Xiaoyan perlahan membuka mulutnya. Itu mungkin tidak terjadi, ucap Zuolin. Hati Baying langsung menjadi dingin ketika kata-kata ini terdengar. Jika kata-kata ini diucapkan dari mulut orang lain, ia mungkin akan mendengus dengan jijik. Namun dia tidak punya pilihan selain memperlakukan kata-kata ini dengan hati-hati ketika diucapkan dari mulut Zuolin. Dalam hatinya Baying sudah memiliki beberapa tebakan tentang orang berjubah hitam di bawahnya ini. Namun bukan hal yang baik jika identitas orang berjubah hitam itu terungkap saat ini. Hahaha. Kalau begitu, pewaris Zuolin sudah menebak sesuatu, ucap Huoba. Seolah-olah dia tidak percaya apa yang dikatakan Zuolin sebelumnya. Anda ingin tahu? Zuolin menjawab dengan nada acuh tak acuh. Ekspresinya tenang. Sepasang matanya yang seperti pedang menatap lurus ke arah Huoba. Mendengar ini, Huoba tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Dia segera tersadar dan tertawa terbahak-bahak, tetapi dia mengalihkan pandangannya. Hahaha. Aku hanya mendengar perkataan pewaris Zuolin dan merasa sedikit penasaran. Jadi aku bertanya dengan santai, ucap Huoba. Meskipun kekuatan Zuolin tidak sebanding dengannya, namun ketajaman yang terpancar dari tulang-tulangnya membuat tak seorang pun berani berhadapan langsung dengannya. Pada saat yang sama, Xiaoyan yang tidak jauh di bawah orang-orang dari 4 klan besar, seperti ikan di air saat aura kuat di sekitarnya menghilang. Dia langsung berdiri dari tanah dan seluruh tubuhnya pulih dengan cepat. Hahaha, ayo pergi, biarkan aku yang mengantarmu, ucap ular narwal. Ia memutar ekor ularnya yang besar dan dengan paksa menarik Xiaoyan ke dalamnya. Tubuhnya yang besar tiba-tiba bergetar dan Doki beriak dengan paksa menekan aura di sekitarnya. Segera setelah itu tubuhnya yang besar berubah menjadi sinar cahaya hitam. Ia seperti bintang jatuh yang mengejar bulan saat ia menyerbu ke atas panggung batu. Terlepas dari betapa mengerikannya aura di sekitarnya, ia benar-benar terhalang. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan tanpa sadar merasakan gelombang keterkejutan di hatinya. Ular narwal memang layak menjadi salah satu yang teratas di dunia binatang ajaib. Kekuatan tubuh fisiknya lebih dari sekedar lebih kuat dari Xiaoyan. Ia benar-benar mampu menerjang maju dengan kecepatan yang begitu cepat di hadapan aura yang begitu menakutkan. Ia benar-benar dapat digambarkan sebagai mengerikan. Saat suara angin kencang bergema di samping anggota 4 klan besar, aura dan tekanannya menakutkan di langit dipatahkan dengan paksa oleh ular narwal. Badai menyapu, meniup lengan baju beberapa orang yang duduk bersila di panggung batu. Baru pada saat inilah beberapa dari mereka akhirnya bereaksi. Seketika, ekspresi mereka berubah drastis saat mereka buru-buru melihat ke atas. Namun saat mereka menoleh, tubuh besar ular narwal telah meninggalkan mereka jauh di belakang. Dalam sekejap mata, tubuh besar ular narwal sudah berdiri di atas panggung batu besar. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.